Selamat pagi, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Siapa yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini bisa kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita pagi ini. Saya undang semua jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita hampiri tata kudusnya. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini Bapa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Kami lihat penyertaan-Mu begitu sempurna dan nyata dalam hidup kami Tuhan Yesus. Saat ini kami ingin datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami membawa segenap korban syukur kami Tuhan. Yang terbaik dari dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan. Sebab kami tahu kasih-Mu gak pernah gitu. Dalam keadaan apapun, dalam lembah kelam sekalipun, Kau tetap baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu. Kami ingin memuji, bersorak-sorak peninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Yesus. Kau sangat baik. Kau sangat baik Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini Bapa. Puaskan, segarkan jiwa kami Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan Yesus. Kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Kami siap memuji-Mu. Kami siap menyembah-Mu pagi ini. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya untuk satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapa yang siap memuji Tuhan pagi ini katakan haleluya. Come on, hero. Mari kita datang sama Tuhan pagi ini. Sebab hanya dengan-Mu Tuhan kami berjalan. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntunlah. Katakan Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu Tuhan, bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Kami akan berjalan
Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, percaya. Yesus, Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah, denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Jadi sorak-sorak terbaik buat Allah kita. Come on, haleluya. Kami bawa persembahan kami Tuhan Yesus pagi ini. Kami bawa segala ucapan syukur kami Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Katakan takkan pernah ku bawa, ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati Tuhan, sejati di hadapan tatamu. Yesusku, korban syukur kami, syukurku ini yang mengalir Tuhan, yang mengalir di hati sebagai persembahan kami, persembahan. Mari kita bawa sama Tuhan pagi ini hati kita, kerinduan kita. Ku bawa kepadamu, yes, oh Tuhan, persembahanku ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui puji. Mari katakan dengan hati sungguh, ku bawa kepadamu Tuhan Yesus. Pada segenap hidup kami, segenap hati kami,
bersyukur sama Tuhan. Katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan oh Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembah. Katakan, takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati Tuhan Yesus. Korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai persembah. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau baik. Haleluya. We worship you, we worship you. We worship you, oh God. We worship you, oh God. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Biarlah Bapa Syekh, biarlah Bapa Syekh, biarlah Bapa Syekh, biarlah Bapa Syekh, biarlah Bapa Syekh. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Kami bawa segala persembahan kami, penyembahan kami Tuhan pagi ini. Persembahan yang harum dan sejati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu Yesus. Yesusku, terimalah
syukurku ini, amin, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hati, katakan yang mengalir, yang mengalir di hati, yang mengalir, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, sebab Kau baik, kasih setiamu kekal untuk selamanya Tuhan. Kami bersyukur, we worship you, we worship you God, we worship you. Kami sembah Kau Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yes. Meja mati sisi saya undang semua kita angkat tangan sama-sama, karena kita bersyukur sama Tuhan. Katakan, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik hanya bagimu Tuhan Yesus, bagimu segenap hati kami, segenap hatiku, dan segenap jiwaku. Katakan, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik Tuhan, hanya bagimu, segenap hati kami, segenap hati, segenap jiwa, dan segenap jiwaku. Katakan, ku beri yang terbaik, yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu,
Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Allah pencipta, Allah penguasa langit bumi dan segala isinya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah sesembahan kami. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, yang menjadi sumber kekuatan kami. Allah yang adalah sumber kasih kami. Allah sumber berkat kami. Allah sumber pertolongan kami. Kami berikan pujian kami kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak menerimanya. Terima kasih buat lawatanmu. Terima kasih buat karyamu di tengah-tengah kami. Mata iman kami boleh melihat Roh-Mu sedang bekerja di antara kami. Dan kebenaran firman Allah berbicara kepada kami. Di mana ada roh Allah, di sana ada kemenangan. Di mana ada roh Allah, di sana ada kebebasan. Di mana ada roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Kami percaya Kau akan bawa kami masuk dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Sebab janji-Mu ya dan amin. Tiba saatnya kami akan merenungkan sabda-Mu, mengurapi setiap kami. Pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, jadikan hamba-Mu berkat bagi sidang jemaat-Mu di tempat ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang sedang bersuka cita hari ini? Haleluya. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala Sidang. Juga tim pastoral yang telah memberikan kesempatan, memberikan waktu, memberikan kepercayaan kepada saya secara pribadi untuk melayani dan menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini kalau saya tidak salah ingat 3,5 tahun yang lalu saya pernah berbicara di sini. Dan 3 tahun saya menghilang karena harus melayani di sebuah gereja POK, Persekutuan Okumene Umat Kristen yang ada di Bekasi. Karenanya sempat lost contact dengan Pastor Dr. Daniel Supriyanto. Dengan kemurahan Tuhan, maka beberapa waktu yang lalu kami sempat bertemu kembali. Bapak Ibu, nama saya Moses Lawalata. Dengar namanya orang Ambon. Tapi tidak usah takut, kami Ambon yang sudah bertobat. Kami bukan tukang tagih. Karena Bapak Ibu kalau dengar Ambon, image-nya selalu jelek. Pikirannya jangan-jangan gue ditagih lagi nih kan. Tapi Ambon yang datang ini Ambon pendeta begitu. Saya mau yakinkan saya sungguh-sungguh pendeta. Dan saya dan istri membantu pelayanan Bapak Pendeta Dr. Toto Supriyanto, ya, tetangga tidak berjauhan dari sini. Dan juga kegiatan sehari-hari saya dan istri adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Injili Arastamar, Jakarta. Saya dosen tetap di Pascasarjana Teologi, istri saya di Prodi Pascasarjana Pendidikan. Itu saja perkenalan, anak 3, cucu 2. Jadi kami sudah opa dan oma. Artinya mungkin tidak lama lagi Tuhan panggil ketoran gitu. Baik, kita akan bersama-sama buka sabda kebenaran firman Allah. Yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-24. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kitab Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-24,
ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kalau sudah mendapatkan, kita akan mencoba membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Sekali lagi ayat yang ke-16, 1, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Berdasarkan teks pembacaan firman Tuhan pagi ini, maka saya ingin memberikan tema kepadanya, yakni hidup dengan hati nurani yang murni. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kebenaran yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini merupakan bagian dari sebuah narasi tentang Paulus, pembelaan Rasul Paulus di hadapan seorang penguasa Romawi yang bertanggung jawab di wilayah Yudea pada masa itu, yakni Felix. Ini merupakan satu catatan sejarah yang ditulis oleh seorang tabib, ditulis oleh seorang dokter yang bernama Lukas, di mana dia merupakan penulis dari Injil Lukas dan juga penulis dari kitab kisah para rasul ini. Kalau kita mencoba memperhatikan narasi yang ada dari perikop ini, maka di sini kita dapat melihat bahwa narasi ini dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, di mana Paulus harus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang diwakili oleh seorang pengacara terkenal pada masa itu yang bernama Tertulus. Di mana dikatakan dia harus berhadapan dengan dakwaan tuduhan yang disampaikan oleh mereka. Dan pada bagian yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-21. Di sana dikatakan Rasul Paulus diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan, untuk mencoba melawan apa yang dituduhkan kepada dia. Dan bagian ketiga, kita dapat melihat bagaimana pandangan sikap seorang penguasa pada masa itu, yakni dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita akan coba memperhatikan, melihat ayat demi ayat dari bagian yang sudah kita baca pada hari ini. Kalau kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, Rasul Paulus dihadapkan pada satu tuduhan-tuduhan mengenai hal-hal yang sejatinya tidak pernah dia perbuat. Ada banyak tuduhan yang disampaikan kepada dia oleh orang-orang Yahudi. Yang pertama dikatakan, dia dianggap sebagai penyakit sampar. Artinya dia dilihat, dipandang sebagai virus yang sangat membahayakan komunitas Yahudi pada masa itu. Untuk membayangkan virus tidaklah terlalu sulit buat kita pada hari ini. Kita sedang hidup dalam sebuah pandemi yang sangat-sangat panjang. Karenanya tidak terlalu sulit untuk membayangkan ganasnya sebuah virus.
Dan dalam tuduhan ini, Paulus dituduh sebagai virus yang sangat membahayakan orang-orang Yahudi pada masa itu. Kalau kita perhatikan baik-baik, pada ayat yang kelima, selain dianggap sebagai penyakit sampar, dia juga dituduh sebagai seorang troublemaker, pembuat kekacauan, pembuat keonaran di kalangan komunitas masyarakat Yahudi pada masa itu. Selain dikatakan sebagai pembuat kekacauan, dia juga dianggap sebagai pemimpin dan penganut sebuah sekte Nasrani. Kalau kita bicara soal sekte, artinya di sini adalah pecahan dari ajaran yang sah. Dengan kata lain, Rasul Paulus dituduh sebagai penganut ajaran sesat. Karenanya pada bagian berikut dikatakan, dia dianggap tidak lagi menghormati bait Allah. Artinya dia dianggap tidak lagi mengakui kehebatan dan kekuasaan Allah. Dalam situasi semacam ini, maka Felix sebagai gubernur, sebagai pemimpin yang menguasai wilayah Yudea pada masa itu, memberikan kesempatan kepada Rasul Paulus untuk melakukan pembelaan terhadap segala tuduhan yang disampaikan kepadanya. Dalam situasi ini, Alkitab katakan Rasul Paulus menggunakan kesempatan ini secara baik untuk melakukan pembelaan. Artinya, kesempatan ini dipakai oleh Rasul Paulus untuk melakukan klarifikasi terhadap semua sangkaan, tuduhan yang sudah disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Paulus katakan di hadapan Felix, sesungguhnya semua yang disampaikan oleh mereka adalah pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar, yang tidak memiliki alasan. Dikatakan, aku baru saja sampai di Yerusalem. Kalau kita melihat sejarah perjalanan misi Paulus, maka kita bisa memperkirakan bahwa kasus ini terjadi di akhir perjalanan misi Paulus yang ketiga. Kalau kita lihat kisah para rasul pasal 20. Di mana dengan jelas dikatakan di sana. Dia pergi ke Yerusalem setelah mengakhiri perjalanan misinya. Untuk mengikuti pesta perayaan Pentakosta dalam tradisi Yahudi. Dan kalau kita lihat Roma pasal 15 ayat 26. Dikatakan di sana dia datang bukan hanya untuk mengikuti perayaan Pentakosta. Dia juga datang untuk membawa persembahan orang-orang percaya yang ada di Makedonia dan Akhaya kepada orang-orang miskin yang tinggal di Yerusalem. Dan saat itu ketika dia ada di bait Allah, dia ditangkap dan dituduhkan dengan berbagai sangkaan yang sesungguhnya tidak pernah dia lakukan. Karenanya ketika diberikan kesempatan oleh Felix, dia pakai kesempatan ini untuk melakukan klarifikasi terhadap semua sangkaan dan tuduhan. Ada sebuah pelajaran penting di sini yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Dulu kata orang, berdiam diri itu emas. Dengar, kata orang pada masa lalu, dalam banyak hal ketika engkau menghadapi masalah,
Pilihan untuk berdiam diri adalah pilihan yang tepat. Karena berdiam diri dianggap emas. Tapi kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengatakan, tidak selamanya berdiam diri itu baik. Setuju, katakan amin. Kalau keberatan nanti kita pulang kita diskusi. Tidak selamanya berdiam diri itu baik. Ada kalanya ketika kita berdiam diri saat menghadapi masalah, artinya kita juga sedang mengkonfirmasi tuduhan itu. Ada kalanya kita membenarkan apa yang disangkakan kepada kita. Karenanya sebagai orang percaya seharusnya kita tidak boleh memiliki rasa takut untuk memberikan klarifikasi terhadap tuduhan yang diberikan kepada kita. Kalau dianggap baik silakan diterima. Kalau tidak silakan dibuang. Membuat klarifikasi bukan berarti melawan. Dengar baik-baik. Memberikan klarifikasi bukan berarti melawan. Saat kita memberikan klarifikasi, artinya pada saat itu kita sedang mengatakan kepada halayak umum bahwa apa yang dikatakan oleh mereka, musuh-musuh kita, tidaklah benar. Dalam banyak hal orang Kristen ini seringkali berdiam diri. Gereja ditutup diam. Gereja diresolusi diam. Pertanyaannya, apakah kita tidak memiliki hak jawab? Undang-undang di negara ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih dan menganut keyakinannya. Dan beribadah merupakan satu kegiatan yang dilindungi oleh undang-undang. Karenanya saya selalu menolak untuk mengatakan minta izin. Izin beribadah hanya boleh kita minta dari Tuhan. Melakukan kegiatan ibadah tidak perlu minta izin kepada siapapun. Yang harus kita lakukan adalah memberikan pemberitahuan kepada masyarakat di mana kita ada. Bukan minta izin. Kalau dipaksa saya selalu mengatakan, emang lu siapa? Apakah engkau lebih besar dari Tuhanku? Sehingga saya harus minta izin untuk melakukan ibadah. Penting bagi kita untuk memberikan klarifikasi terhadap tuduhan yang sering kali kita hadapi. Artinya ketika kita memberikan klarifikasi, kita tidak sedang melawan. Yang sedang kita lakukan di sini adalah mengatakan bahwa apa yang mereka sangkakan adalah fakta yang tidak benar. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Dan kalau kita pelajari dengan baik, nats ini berbicara kepada kita bahwa Felix sebagai penguasa wilayah pada masa itu tahu dengan pasti bahwa Paulus tidak melakukan kesalahan. Selain berusaha untuk memberikan klarifikasi, hal yang kedua yang dilakukan oleh Paulus
saat ia diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan, dia bersaksi tentang iman dan keyakinannya kepada Allah. Sehingga muncul pernyataan-pernyataan dari ayat-ayat yang kita baca. Bapak Ibu sekalian, melalui fakta kebenaran ini ada 3 prinsip kebenaran yang bisa kita pelajari dengan baik. Hal yang pertama ada pada ayat yang ke-14. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Perhatikan baik-baik, dikatakan tetapi aku mengakui kepadamu. Paulus membuat pengakuan di hadapan Felix bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami. Dia katakan sebagai seorang rasul Tuhan, ia berbakti kepada Allah yang diyakini oleh orang-orang Yahudi sebagai Tuhan, pencipta dan penguasa langit, bumi dan segala isinya. Kalau kita lihat teks aslinya, kata berbakti di sini ditulis dengan kata latreio. Kata latreio ini berasal dari kata latreia, yang artinya mengabdikan hidup sepenuhnya kepada Allah. Kalau kita mengatakan kepada orang bahwa kita adalah orang yang berbakti kepada Allah pencipta, artinya kita siap menyerahkan hidup kita. Kita siap memberikan seluruh keberadaan kita hanya kepada Allah. Dan sebagai konsekuensinya, kita tidak memiliki hak untuk mengatur hidup kita sendiri. Setuju? Setuju. Kalau kita katakan, aku adalah orang yang beribadah, orang yang berbakti kepada Allah. Artinya kita sudah memberikan seluruh hidup kita kepada Dia. Ketika kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, maka seharusnya kita memiliki kesadaran bahwa kita bukanlah milik kita sendiri. Hanya Allah yang memiliki kita. Ketika kita mengatakan Allah memiliki kita, artinya kita tidak lagi memiliki hak untuk mengatur hidup kita sendiri. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Milik siapa Bapak Ibu sekalian? Milik siapa Bapak Ibu sekalian? Siap menyerahkan hidup kepada Tuhan. Siap menyerahkan hidup kepada Tuhan. Artinya, saudara tidak lagi berhak atas hidupmu. Hanya Tuhan yang berhak mengatur hidup kita. Dengar, hanya Tuhan yang berhak mengatur hidup kita. Kalau kita tahu kita adalah milik Tuhan, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk hadir ibadah pada hari Minggu. Jangan bikin janji kegiatan pada hari Minggu. Halo. Halo. Di mana yang lain? Masih ada bangku-bangku kosong. Bukankah kita berkata kita adalah milik Allah? Sebagai orang yang menjadi milik Tuhan, kita tidak lagi berhak mengatur hidup kita. Dan dikatakan di sana, sebagai milik Allah,
Seharusnya kita mempercayai segala sesuatu yang sudah difirmankan kepada kita melalui Alkitab yang kita miliki. Artinya apapun yang Alkitab katakan, maka harus kita terima sebagai kebenaran. Apapun yang Alkitab minta untuk kita lakukan, wajib hukumnya untuk kita lakukan. Karenanya dikatakan di sana, aku percaya seisi hukum Taurat dan kitab para nabi. Tahun 2015, saya dan istri mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Holy Land. Perjalanan panjang kita lakukan 2 minggu. Minggu pertama ada di Turki untuk mengunjungi tempat-tempat yang pernah dilayani oleh Paulus dan rasul-rasul yang lainnya. Dan minggu terakhir kami ada di Tanah Suci. Satu spot yang kami kunjungi adalah rumah yang dikatakan bekas rumahnya Maria, Marta, dan Lazarus. Rumah itu sekarang sudah menjadi gereja, menjadi kapel. Waktu sampai ke sana, saya mencoba mengamati lingkungan dan segala sesuatu yang ada di sana. Saya perhatikan setiap bagian yang ada di dalamnya. Saya cukup kaget ketika saya mengangkat kepala melihat atap dari kapel itu. Ada sebuah gambar yang sangat besar. Gambar Yesus sedang duduk dengan seorang wanita. Waktu saya lihat gambar itu, saya bisa memastikan bahwa wanita yang dimaksud mungkin adalah Maria. Kenapa begitu, Pak? Karena Alkitab katakan waktu Yesus mengunjungi keluarga ini, Marta sibuk di dapur. Yang duduk melayani Yesus adalah Maria. Jadi ibu-ibu dengar baik-baik. Jam-jam ibadah lebih baik kita sibuk dengan Tuhan daripada di dapur. Ironisnya, di bawah kaki Yesus yang tidak jauh dari wanita itu, ada gambar seekor anjing yang duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya coba berpikir, apa makna dari gambar ini? Kenapa harus ada seekor anjing? Sulit untuk mencoba memaknai gambar itu. Sehingga saya memberanikan diri untuk bertanya kepada sang pastor, kenapa harus ada anjing? Sang pastor katakan, dengar baik-baik. Anjing adalah seekor binatang yang memiliki karakter setia. Dimanapun tuannya berada, di sana anjing itu ada. Kemanapun tuannya pergi, di sana anjing itu pergi bersama-sama dengan tuannya. Yang saya bingung, kenapa masih banyak orang Kristen yang suka makan anjing? Kalau kita belajar dari Alkitab tentang kata menyembah, proskuneo, artinya seperti anjing yang sedang menjilat kaki tuannya, itu menyembah. Duduk bersujud
di bawah kaki Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Itulah makna dari kata proskuneo. Belajar setia dari seekor anjing. Jangan lihat anjing pikiran kita jorok. Potong jo cepat. Orang bikin rica di sana. Saya tidak bermaksud menyinggung Bapak Ibu sekalian. Kalaupun ada yang tersinggung, puji Tuhan. Jangan makan anjing. Haleluya. Bertobat. Orang Ambon ini hobi makan anjing. Kalau Natal datang Pak, anjing lebih mahal dari babi. Oh sama ya? Mengaku dosa. Haleluya. Kita lupa. Ada sebuah karakter yang bisa kita pelajari. Kesetiaan seekor anjing. Saya kalau lagi duduk dengan orang-orang Ambon. Mereka lagi masak anjing. Saya gelisah. Sementara mereka masak, ada seekor anjing yang bermain. Waktu main mereka datang ke sampah. Bongkar-bongkar sampah, makan sampah. Saya selalu pakai ilustrasi kepada teman-teman. Apa itu? Anjing. Makan apa itu? Sampah. Artinya kalau kau makan anjing, kenapa kau tidak langsung makan sampah? Tersinggung? Silakan tersinggung. Ada karakter kesetiaan kita bisa pelajari dari seekor anjing. Belajar menyembah, belajarlah dari seekor anjing. Yang rela duduk di bawah kaki Tuhan. Menjilat-jilat kaki Tuhan. Menyembah semacam ini yang seharusnya kita lakukan. Sujud di hadapan Allah. Mengangkat tangan kita. Mengagung-agungkan Dia. Jadi kawan dengar baik-baik. Berhenti jo makan anjing kamu orang. Orang yang hobi-hobi makan-makan anjing itu besok-besok yang sambut di sorga anjing. Coba tunjuk kanan kiri, stop makan anjing ya. Ada yang belum mau tunjuk Bapak? Orang mungkin bilang sedap Jo. Tapi dengar. Kita bisa belajar sesuatu yang baik dari seekor anjing. Anjing jaga kita. Bapak Ibu seringkali pasangan hidup kita pergi meninggalkan kita di rumah. Yang jaga kita dengan baik itu anjing. Jangan kamu orang makan, haleluya. Stop makan anjing. Amin, amin, amin. Fakta kebenaran yang pertama mengajarkan kepada kita. Bahwa sebagai orang yang berbakti kepada Allah. Artinya hidup kita sepenuhnya menjadi milik Allah. Kita tidak lagi memiliki hak untuk mengatur menata hidup kita sendiri. So, kurang 5 menit. Bagian kedua dan ketiga di ibadah yang kedua. Jangan pulang Jo. Jangan pulang. Mau lanjut ibadah ketiga. Kedua. Setuju gak? Udah, kita hari ini tidak makan anjing, makan enak. Makan firman Tuhan. Lanjutkan ibadah yang kedua ya. Halo.
Halo, yang siap angkat tangan. Ada yang tidak siap. Jangan-jangan nanti habis ibadah saya pulang, Bapak Ibu sampaikan kepada Pastor Daniel, orang ini jangan pernah diundang lagi ya. Buat kita tersinggung, haleluya. Artinya kalau masih tersinggung, hati nurani saudara masih hidup. Kebenaran kedua dan ketiga saya lanjutkan nanti. Siap? Siap? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saya kembalikan. Ya, jadi to be continue in the second service ya. Jadi di wadah kedua nanti Bapak Pastor Moses akan menyampaikan lebih lanjut tentang anjing, oke? Tentang firman Tuhan maksudnya. Ya, kan terakhirnya anjing soalnya Pak. Ya. Oke, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus, hati kami penuh dengan sukacita pagi ini. Karena Tuhan baik, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta Moses, Tuhan Yesus. Tuhan pakai dia lebih lagi dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam pelayanannya, dalam kegiatan sehari-harinya Tuhan Yesus. Tuhan pakai dia untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, Tuhan buat berhasil dalam kehidupannya. Berkati istrinya, keluarganya, anak-anaknya, kiranya keluarga ini terus memuliakan Tuhan dalam sepanjang hidupnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu bertanam, berbuah dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita akan saksikan pengumuman TCC untuk minggu ini. TCC News. Silakan multimedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Moses Lawalata atas pelayanannya dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Lucia Alfiana pada pukul 9 pagi dan Pastor Budi pada pukul 11 siang. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Erik dan Julia V. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan dan kedukaan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini, dapat menghubungi di nama-nama berikut. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah trek atau komsel akan diadakan besok Rabu tanggal 16 Februari secara online. Untuk info selanjutnya, akan diinformasikan di grup WhatsApp TCC. Ibadah trek atau anak diadakan setiap hari Minggu. Untuk saat ini, sementara ibadah akan dilakukan secara online menggunakan Zoom pukul 11 pagi. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Atau aktivitas gereja di tengah minggu, kebanyakan akan kita lakukan secara online, kecuali ibadah raya di hari Minggu. Dan untuk persembahan, jadi kita akan lakukan secara berbeda supaya untuk menghindari kontak langsung. Jadi nanti habis doa berkat, selesai ibadah, Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan bisa langsung sambil pulang. Ada kotak persembahan di belakang. Ya, jadi untuk menghindari kontak langsung dan tidak beramai-ramai, jadi nanti selesai ibadah bisa langsung memberikan persembahan di kotak persembahan yang ada di belakang. Itu saja pengumuman dan
kegiatan gereja selama sepekan. Pastor Daniel ada tambahan? Shalom. Ya, saya lihat banyak jiwa yang semangat mengikuti firman Tuhan dan ibadah. Jadi mengikuti SE surat edaran pemerintah dari Kementerian Agama. Jadi ada beberapa penyesuaian dalam hal ibadah ya pada tanggal 4 Februari 2022. Seperti yang tadi disampaikan, pertama ibadah kita usahakan semaksimal mungkin 60 menit ya, tetapi ada toleransi ya. Tuhan Maha Pengasih, jadi Dia akan kasih toleransi buat kita, tapi diusahakan seperti itu. Yang kedua adalah mengedarkan kantong kolekte. Jadi kita rubah amplop Bapak dan Ibu beserta persembahannya nanti disampaikan, diletakkan, dimasukkan ke dalam kotak persembahan sebelum keluar. Itu saja perbedaannya. Dan juga mengenai jumlah, ya sekarang kan sudah masuk ke dalam PPKM level 3, sehingga jumlah yang ada di tempat ibadah ini maksimal, kalau kapasitas kita 110 sebelum ibadah, sebelum pandemik maksud saya, berarti hanya 55. Dan saat ini kita masih dalam batas yang aman. Laporan dari Asher ada 45 ya, 45 orang. Ya, itu saja pengumumannya. Dan satu lagi saya mau menyambut Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir. Ada yang baru pertama kali hadir tempat ini, beribadah di tempat ini? Oke, semua adalah jemaat yang setia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Satu lagi juga, Pak Moses, terima kasih juga untuk firman yang telah disampaikan. Ya, bagi saudara yang penasaran pengen melanjutkan, monggo silakan ya. Atau mau disaksikan nanti secara rekaman juga boleh ya. Pak Moses, Dr. Moses ini adalah dosen saya yang dulu ya, yang sangat disegani ya. Maksudnya tahu ya, sangat disegani itu artinya karena sangat kritis beliau ya, tapi itu hal yang positif buat kita mahasiswa-mahasiswinya ya. Beserta istri saya juga dulu belajar di tempat Pak Moses mengajar. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati Bapak, pelayanan juga keluarga Pak. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan saya udah berdiri bersama-sama. Bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Mari sama-sama gunakan tangan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Mari angkat tangan pelaku bawah. Takkan pernah ku bawa kepada aku Evi selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban
Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat lawatan-Mu Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melawat kami lewat pujian penyembahan. Engkau sudah melawat kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami sudah dipuaskan, dikenyangkan Tuhan di dalam hadirat-Mu. Engkau baik, Engkau sangat baik dan teramat baik. Tuhan, kami cinta akan Engkau. Kami mengasihi-Mu Tuhan lebih dari apapun. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Karena itu kehendak-Mu dalam hidup kami. Bapak terima kasih buat Pastor Moses yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Bapak Roh Kudus-Mu terus Tuhan memberkati Bapak Moses Tuhan. Jadi kesaksian, jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Tuhan mereka juga dalam keluarganya aman terlindung dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Engkau Tuhan memberkati dalam roh tubuh jiwanya Tuhan terpelihara sempurna karena kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih karena Bapak Moses sudah Kau kirim di tempat ini menjadi berkat bagi kami semua jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur, berkati Bapak ini berlipat kali ganda apa yang Dia kerjakan bagi kami hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga mau berdoa buat gembala sidang kami. Tuhan Bapak Daniel Tuhan, biar pengurapan ilahi terus turun atas hamba-Mu. Berkat Tuhan dicurahkan dalam hidupnya Bapak. Sehingga kehidupannya, rumah tangganya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Berkati Tuhan pelayanannya Tuhan. Engkau akan terus membawa dia naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan kami percaya biar melalui kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga menarik begitu banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan Ibu Vera yang menjadi wakil gembala sidang di tempat ini. Kami percaya pengurapan ilahi turun atas hamba-Mu. Jadi kesaksian, jadi berkat Tuhan bagi jemaat Tuhan yang mereka pimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan bahkan bagi banyak orang. Berkati mereka Tuhan semua. Gembala sidang kami, bahkan wakil gembala sidang kami Pak Stephen juga dan keluarga mereka. Aman terlindung dalam perlindungan Tuhan. Mereka selalu sehat kuat karena Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Mereka terpelihara sempurna dalam roh tubuh jiwa mereka Tuhan. Karena pemeliharaan Engkau luar biasa. Terima kasih kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di sisi Tuhan. Dimanapun mereka berada, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah mereka beribadah. Tuhan biar pengurapan ilahi turun atas setiap hamba jemaat Tuhan yang ada. Tuhan kasih-Mu mengalir atas mereka. Berkat Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah. Oh Tuhan kami percaya dimanapun jemaat Tuhan yang saat ini yang sedang sakit, Tuhan lawat mereka oleh kuasa bilu-bilu darah Tuhan Yesus. Mereka sembuh di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu nyata atas mereka. Tuhan yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang Tuhan berkekurangan Tuhan cukupkan kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Bapa. Tuhan terima kasih, berkati jemaat Tuhan, berikan mereka hati yang setia, hati yang murni, yang mengasihi Tuhan, cinta akan Tuhan. Tuhan terima kasih, berkati umat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati semua para pekerja di tempat ini. Oh Tuhan, core team yang ada, berikan kesehatian, berikan roh yang sama, berikan kami hati yang mengasihi Tuhan, yang tulus murni, cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan, melayani Tuhan dengan tulus Tuhan. Tuhan terima kasih, berkati semua core team yang ada, semua pelayan Tuhan yang ada, hamba-hamba Tuhan yang ada. Tuhan berkati semua keluarga, rumah tangga mereka masing-masing Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan semua program-program yang sudah dirancangkan tahun 2022 semua boleh berjalan oleh karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Tuhan mencukupkan segala dana yang dibutuhkan. Tuhan terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur. Kami juga memberkati daerah Puri Mansion dan sekitarnya. Bapak biar berkat Allah tercurah Tuhan. Jika daerah Puri Mansion itu dilawat oleh Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Gereja-Mu ada di tempat ini. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Menarik begitu banyak jiwa akan datang ke tempat ini. Memuji menyembah Tuhan. Tuhan biar gereja-Mu di tempat ini menjadi kesaksian bagi daerah Puri Mansion bahwa kuasa Allah luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami Jakarta. Biar Tuhan berkati Jakarta di dalam nama Yesus.
Tuhan, kalau saat ini Tuhan, virus corona sedang melebak di mana-mana Tuhan di kota kami. Kami percaya kuasa Allah akan menyembuhkan kota kami. Di dalam nama Yesus, semua yang sakit disembuhkan. Karena kami percaya kota kami aman terlindung karena perlindungan-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, kota kami dipulihkan. Bahkan bangsa kami Indonesia dipulihkan. Karena Engkau Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami. Oh Tuhan, berkati udaranya, berkati daratannya, berkati lautnya Tuhan. Bangsa kami diberkati, pemerintahan kami juga diberkati di dalam nama Yesus. Biar orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka punya hati memerintah atas bangsa kami dengan roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan dari Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan, lepas dari keterpurukan ekonomi Tuhan. Karena Tuhan yang menolong. Tuhan, terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, kami juga memberkati Pak Ferry yang berulang tahun Bapak. Biar berkat Allah dicurahkan atas hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai dia lebih luar biasa. Kau berikan hadiah yang terbaik dalam hidupnya Bapak. Berkati apapun yang diusahakan dikerjakan Tuhan. Buat berhasil di dalam nama Yesus. Roh-Mu terus menuntun di tahun-tahun yang akan datang Tuhan. Berikan dia umur panjang, kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami siap menerima berkat datangnya dari Tuhan dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Buka kedua tangan kita. Tuhan menyertai engkau dan Tuhan memberkati engkau. Dan Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau Tuhan. Sebab Kau besar. Jemaat Tuhan silakan duduk, silakan bersatu dulu sejenak. Amin, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan memberikan persembahan di kotak yang tersedia di belakang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.